Banyak orang bilang, ada satu jenis kebohongan yang boleh sesekali dilakukan oleh semua orang, yaitu berbohong demi kebaikan. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan pernyataan ini? Dan apa pula dampaknya bila kita terlalu sering melakukannya? Ada juga yang mengatakan bahwa berbohong untuk kebaikan adalah kebohongan yang dilakukan seseorang sebagai bentuk kesopanan. Hal ini juga seringkali dilakukan bertujuan untuk mencegah orang lain menjadi marah karena kenyataan yang pahit atau menyakitkan. Contoh kecil dari berbohong untuk kebaikan adalah ketika kamu menyetujui temanmu ikut ajang pencarian bakat menyanyi karena takut menyakiti perasaannya. Padahal kamu tahu bahwa suara temanmu tidak terlalu bagus, bahkan cenderung sumbang. Lalu mengapa seseorang berbohong demi kebaikan? Seperti namanya, berbohong demi kebaikan biasanya dilakukan karena kamu tidak ingin melukai perasaan orang lain. Kita merasa memberitahu kebenaran pada orang tersebut akan mendatangkan lebih banyak kerugian dibanding manfaatnya. Ada juga orang yang melakukan ini karena tidak ingin melihat orang lain menjadi kecewa jika mengetahui kebenaran di balik kebohongan tersebut. Pembenaran ini kerap dijadikan landasan seseorang untuk berbohong demi kebaikan. Meskipun demikian, berbohong demi kebaikan sebaiknya hanya dilakukan sesekali saja. Terlalu sering berbohong demi kebaikan bisa mengaburkan pola pikirmu sendiri, sehingga kamu akan selalu mencari pembenaran atas setiap kebohongan yang keluar dari mulut maupun diekspresikan dengan gestur badan. Hal ini juga menimbulkan pro dan kontra. Berbohong demi kebaikan bisa jadi positif ketika hal tersebut dilakukan atas dasar empati. Anda mengerti bahwa terkadang kebohongan kecil dapat menyelamatkan perasaan orang, bahkan membuat mereka merasa lebih percaya diri. Kadang pada situasi tertentu, berbohong demi kebaikan memang perlu dilakukan. Tetapi jangan lupa bahwa berbohong demi kebaikan, apapun alasannya, tetaplah merupakan bentuk dari kebohongan. Ketika Anda terlalu sering berbohong demi kebaikan, akan ada konsekuensi yang harus Anda tanggung. Misalnya, kedekatanmu dengan orang lain secara emosional akan berkurang. Bahkan kamu bisa mendapatkan predikat pengkhianat karenanya. Tak hanya itu, ketika kamu terbiasa dengan hal ini, ada kemungkinan kamu akan melakukan kebohongan yang lain secara terus-menerus, sehingga mengaburkan fakta yang seharusnya kamu sampaikan secara jujur. Semakin lama kamu menutupi kebenaran tersebut, semakin fakta tersebut akan menyakitkan orang lain saat nantinya terungkap. Lalu muncul rasa tidak nyaman atau bersalah pada diri sendiri yang membuat kamu pun mungkin akan menghindari topik tertentu agar tidak memicu berbohong demi kebaikan tersebut, dan bahkan rela berdebat demi menutupi fakta sebenarnya. Berbohong demi kebaikan yang dilakukan terus-menerus juga akan menggerus harga dirimu, terutama karena kamu akan mencap diri sendiri sebagai orang yang tidak jujur dan tidak memiliki integritas. Di pihak lain, berbohong demi kebaikan akan membawa dampak buruk bagi orang yang kamu bohongi. Tidak jarang, ia akan bingung, cemas, marah, curiga, bahkan merasa tidak dipedulikan olehmu. Dalam jangka panjang, harga diri orang yang kamu bohongi juga akan terluka dan sulit menyembuhkannya seperti sedia kala. Sejatinya, berbohong demi kebaikan apapun alasannya tetaplah merupakan bentuk dari kebohongan. Maka dari itu, kalau bisa, usahakan untuk dihindari saja. Karena kita semua juga tahu bahwa berbohong itu tidak baik. Ada cara yang mungkin bisa menyudahi kamu melakukan berbohong demi kebaikan. Yang pertama, setiap kali kamu akan mengutarakan kebohongan, sekalipun itu berbohong demi kebaikan, cobalah tahan diri selama beberapa detik untuk berpikir. Usahakan untuk mengutamakan kejujuran, sekalipun fakta itu terasa menyakitkan. Namun jika memang fakta itu dirasa menyakitkan, coba pilih kata-kata yang lebih enak didengar. Contohnya seperti ini. Ketika masakan teman Anda tidak enak, coba katakan bahwa rasanya unik atau tidak seperti biasa, dibanding harus berbohong demi kebaikan.
Kata-kata itu diharapkan membuat temanmu lebih terbuka dan akan memasak dengan takaran yang berbeda demi memperbaiki rasanya di kemudian hari. Lalu ketika mendengar suara teman Anda sumbang, coba katakan bahwa dia masih butuh latihan saat Anda dimintai pendapatnya. Selanjutnya, ketika ada orang bertanya tentang bentuk tubuh, coba katakan bahwa semua orang cantik atau tampan dengan caranya masing-masing, dibanding berbohong demi kebaikan. Tapi harus kita ingat, semua kata-kata itu harus dibarengi dengan alasan yang membangun, tanpa menyudutkan apalagi menghina. Selalu berempati terhadap orang lain memang merupakan tindakan yang diperlukan dalam menjalin persahabatan yang erat. Namun, jika Anda dihadapkan pada pilihan untuk berbohong demi kebaikan atau berkata jujur meski menyakitkan, sebisa mungkin dahulukan kejujuran tanpa harus berbohong. Akhir kata, terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di video lainnya.